Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih atas kehadiran teman-teman pada kelompok 6, di mana kelompok 6 ini adalah kelompok pada tugas sistem digital sebagai dosen pengampu, yaitu Bapak Ambros ya. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan paparan terkait implementasi gerbang logika pada implementasi jam analog. Nah, sebelumnya saya izin perkenalkan terlebih dahulu, saya sendiri Dani Hamdani, dan di sini ada Mas Taat Agil, kemudian ada Mas Dimas Ardiato, kemudian Mbak Nuri Hasanah, dan satu lagi Mbak Yesi ya, yang dalam kesempatan ini belum bisa hadir. Oke, tidak apa-apa. Baik, saya share screen paparannya. Baik, pada pembelajaran kali ini, kami dari kelompok 6 akan mengambil tema terkait implementasi rangkaian gerbang logika pada analog jam digital, yang sebelumnya pada tugas 1 pun kami sudah perancang dan rencanakan untuk project base-nya di semester ini kami akan mengerjakan terkait gerbang logika pada analog jam digital. Adapun outline yang akan kami paparkan pada kesempatan kali ini, mulai dari pendahuluan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat sistem digital ya, kemudian metode penelitian, bagaimana sistematika, dan kesimpulan. Sebagai pendahuluan, ini pun saya paparkan terlebih dahulu. Yang sudah kami sampaikan tadi, sebagai tema yang akan kami paparkan yaitu terkait implementasi rangkaian gerbang logika pada analog jam digital. Sebagai pendahuluan, kenapa kami mengambil tema ini, di mana di Unsia sendiri sistem digital ini merupakan salah satu pembelajaran di semester 3. Dalam pembelajaran ini perlu alat penunjang dalam pembelajaran sistem digital, supaya kami lebih memahami bagaimana si gerbang logika tersebut mudah dipahami dan mudah dicerna oleh kami pada saat implementasi di proyek lainnya gitu. Sehingga kami membutuhkan suatu alat penunjang dan rancangan pada gerbang logika tersebut. Dan kami sebagai objek implementasinya pada penerapan sistem digital, yaitu gerbang logika pada analog jam digital. Baik, untuk rumusan masalah akan dilanjut dengan rekan kami, Bapak Dimas Ardiato. Kepada Mas Dimas, Pak Dimas, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mas Dani. Untuk rumusan masalah pada tugas kita kali ini adalah yang pertama adalah bagaimana penerapan gerbang logika pada jam digital. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana penerapan yang akan kami lakukan pada logika pada jam digital ya. Yang kedua adalah bagaimana desain dari konsep gerbang logika tersebut. Konsep ini nanti akan kita lakukan atau akan kita buat pada aplikasi ya Mas Dani ya. Mungkin bisa dilanjut untuk translate selanjutnya Mas. Tujuan dan manfaat penulisan. Tujuan dan manfaat penulisan kita kali ini adalah yang pertama adalah untuk mengetahui konsep dari sistem digital pada penerapan gerbang logika di jam digital. Yang kedua adalah mengembangkan lebih jauh penerapan gerbang logika ini pada teknologi yang lainnya. Next. Untuk metode penelitian kali ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan atau literatur research, yaitu penelitian kualitatif yang dilakukan berdasarkan sebuah karya tertulis. Oke, next Mas. Oke, untuk sistematika penulisan untuk tugas kami adalah yang pertama itu bab 1 pendahuluan,
bab 2 nanti ada tinjauan pustaka, bab ketiga adalah pembahasan, dan bab keempat adalah penutupan. Oke. Untuk bab pertama untuk bab kedua adalah tinjauan pustaka. Sistem digital adalah sistem elektronik yang menggunakan signal digital. Signal digital didasarkan pada signal yang bersifat terputus-putus. Biasanya dilambangkan dengan notasi aljabar 1 dan 0. Notasi 1 melambangkan terjadi hubungan, dan notasi 0 melambangkan tidak terjadinya hubungan. Gerbang logika melakukan operasi logika pada satu atau lebih input dan menghasilkan output yang tunggal. Output yang dihasilkan merupakan hasil dari rangkaian operasi logika berdasarkan prinsip-prinsip aljabar boolean. Pada gerbang logika dasar terdapat 7 logika, yaitu AND, OR, NOT, NaN, NOR, exclusive OR, atau XOR, exclusive NOR, atau XNOR. Gerbang logika merupakan dasar pembentukan sistem digital. Gerbang logika beroperasi dengan bilangan biner, sehingga disebut juga gerbang logika biner yang sering kita temukan dalam sirkuit digital yang diimplementasikan secara elektronik dengan menggunakan dioda atau transistor. Tegangan yang digunakan dalam gerbang logika adalah tinggi atau rendah. Tegangan tinggi berarti 1, sedangkan tegangan rendah adalah 0. Oke, lanjut. Untuk mempermudah mengetahui jumlah kombinasi sinyal yang harus dihitung berdasarkan inputannya, bisa menggunakan rumus 2N, di mana N adalah jumlah input. Contoh, N sama dengan 2, maka 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi, jumlah kombinasi sinyal yang harus dihitung sebanyak 4 kali. Untuk gerbang, penjelasan gerbang N sampai dengan gerbang nomor 7. NOR akan dilanjutkan oleh Mas Taat Agil Prabowo. Silakan untuk dilanjutkan, Mas Taat. Oke, siap, Mas. Terima kasih waktunya. Saya melanjutkan penjelasan tadi. Kita mulai dari gerbang N. Simbol gerbang logika N seperti berikut. Contoh ada di gambar. Operasi N yaitu jika input A, N, B, keduanya high, maka output X akan tinggi juga. Jika input A atau B salah satu atau keduanya low, maka output X akan low. Berikut ada contoh tabelnya, tabel kebenaran gerbang N 2 input. Dan ini ada gerbang N dengan banyak inputnya, seperti berikut. Ada tabel kebenarannya juga. Contohnya seperti ini, susulan gerbang N4, masukkan, menggunakan gerbang N2, masukkan. Contoh penyelesaiannya seperti ini, tertera di gambar. Terus 2 ada gerbang OR. Simbol gerbang logika OR seperti itu, tertera di gambar. Operasi OR adalah jika input A, OR B atau keduanya tinggi, maka output X akan tinggi juga. Jika input A dan B keduanya rendah atau low, maka output X akan low juga. Dan ini tabel kebenaran gerbang OR 2 input. Terus lalu ada gerbang OR dengan banyak input, seperti ini contohnya, beberapa tabel kebenaran OR 3 input. Contohnya bagaimana cara mengaplikasikan gerbang OR 4 masukan dengan menggunakan gerbang OR 2 masukan. Contoh penyelesaiannya ada di gambar, sudah tertera berikut. Terus ada 3 gerbang NOT atau inverter, simbol gerbang logika NOT seperti itu. Terus operasi NOT, jika input A tinggi maka output akan low. Jika input A rendah maka output X akan tinggi. 4 ada gerbang NAND.
Simbol gerbang logika NAND seperti berikut. Terus ada operasi NAND, merupakan inversi atau kebalikan dari operasi M. Jika input A, N, B keduanya high, maka output X akan low. Jika input A atau B keduanya low, maka output X akan high. Contoh tabel kebenarannya seperti ini. Lanjut, ada gerbang NAND dengan banyak input. Tabel kebenaran juga tertera di sini. Kelima ada gerbang NOR. Simbol gerbang logika NOR seperti ini. Operasi NOR yaitu merupakan inversi atau kebalikan dari operasi OR. Jika input A dan B keduanya low, maka output X akan high. Jika input A or B salah satu keduanya atau keduanya tinggi, maka output X akan low. Berikut tabel kebenaran gerbang NOR. Lalu ada gerbang XOR. Simbol gerbang logika XOR seperti berikut. Operasi XOR-nya, XOR adalah kebalikan dari exclusive OR. Jika salah satu dari keduanya inputnya high, bukan kedua-duanya, maka output X akan high. Jika kedua inputannya bernilai low, semua atau high semua, maka output X akan low. Berikut tabel kebenaran gerbang XOR. Berdasarkan tabel kebenaran di atas yang bernilai output 1, XOR dapat disusun dari gerbang dasar AND, OR, dan NOT. Persamaan XOR dari AND, OR, dan NOT seperti gambar di bawah. Contohnya, gambarkan implementasi gerbang XOR 3 dan 4 masukan dengan menggunakan XOR 2 masukan. Contoh penyelesaiannya seperti berikut. Lalu 7 ada gerbang XNOR. Simbol gerbang logikanya seperti digambar. Terus operasi XNOR. XNOR merupakan kebalikan dari XOR. Jika salah satu dari keduanya input high, bukan kedua-duanya, maka output X akan low. Jika kedua inputan bernilai low, semua atau high semua, maka output X akan high. Tabel kebenaran gerbang XNOR seperti berikut. Berdasarkan tabel kebenaran di atas yang bernilai output 1, XNOR dapat disusun dari gerbang dasar M, OR, dan NOR. Persamaan XNOR dari M, OR, dan NOT yaitu X sama dengan AB plus AB juga, seperti gambar di bawah. Lalu ringkasan jenis gerbang logika seperti itu, ada gerbang M, OR, NOT, NAND, lalu ada gerbang NOR, XOR, dan XNOR. Lalu tahapan penelitian akan dilanjutkan sama teman kita, Bu Nuri. Silakan Mbak Nuri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman-teman saya. Tahapan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Kajian literatur kami mempersiapkan aplikasi yang akan digunakan yaitu dengan aplikasi multisim. Analisis sistem yang dilakukan untuk menganalisa dan membuat rancangan pada multisim. Melaksanakan proses pengambilan data yang telah dikerjakan. Kegiatan penyusunan tahapan-tahapan dalam kegiatan praktek. Penyusunan laporan penelitian, dan yang terakhir mengimplementasikan dan menguji aplikasi yang telah dibuat. Sinyal 60Hz dibagi menggunakan sebuah counter. Dengan bagian khusus TTL penggunaan 7490 DKD counter, bagian ini dapat dikonfigurasi untuk dibagi berdasarkan angka antara 2 dan 10, dan menghasilkan sebuah angka binar sebagai output. Jadi, dalam basis waktu 60Hz, membagi dengan 10, membagi dengan 6, dan sekarang mempunyai sinyal 1 Hz.
yaitu 1 osilasi per detik. Sinyal 1 Hz ini cocok untuk mengendalikan jumlah second hand dari layar. Sejauh ini jam terlihat seperti diagram blok di bawah ini. Untuk mengubah angka binar antara 0 dan 9 ke sinyal yang sesuai untuk menggerakkan layar 7 segmen, digunakan bilangan binar pada layar 7 segmen, agar layar menampilkan angka yang sesuai. Chip ini menunjukkan angka binar dan berganti garis bar LED 7 segmen untuk menampilkan angka tersebut. Jika menampilkan detik, maka bagian detik jam akan terlihat seperti ini, seperti di gambar samping sebelah kanan ini. Jadi, pada intinya, jam digital menampilkan angka-angka dengan merangkai 7 segmen garis bar pada layar jam digital di mana setiap bar diberi LED agar tampilan seperti gambar di kanan. Jam digital menggunakan IC 7490. IC 7490 adalah IC yang digunakan untuk operasi counter dari bilangan 0F heksadesimal, tapi biasanya digunakan untuk counter 0 sampai 9 desimal. Output ini dalam bilangan binar 4 bit, Q0, Q1, Q2, dan Q3. IC 7490 ini dapat diseri untuk mencapai nilai yang lebih tinggi, misalkan dengan 2 IC 7490, maka kita dapat membuat counter dari 0 sampai 99. Berikut rangkaiannya yang gambar sebelah kanan. Ini merupakan rangkaian counter dengan memanfaatkan IC 7490. Pin R01 dan R02 digunakan untuk mereset output. Misalkan kita ingin mereset ketika output bernilai 9, maka pin ini dihubungkan dengan output Q1 dan Q3. Kali ini kita akan merancang jam digital menggunakan IC 7490. Dan ini gambar sirkuit dasar jam digital. Baik, mungkin saya simpulkan ya dari beberapa pemaparan dari teman-teman yang sudah kami lakukan, yaitu baru penginstalan software multisim, dan kami pun saat ini masih dalam proses pembelajaran penggunaan software tersebut, dan kami sudah mencoba menggambarkan beberapa sirkuit dari beberapa referensi yang sudah kami dapatkan. Ini adalah salah satu sirkuit analog jam digital, di mana kami pun di softwarenya sendiri ini yang sudah kami install ya, dan sudah kami gambarkan dari beberapa literasi yang sudah kami dapatkan, nah yang nantinya akan kami analisa dan kami praktekkan sehingga jam analog ini bisa berfungsi dengan baik dan sesuai dengan sesuai dengan beberapa langkah-langkah untuk menyelesaikan proyek ini dengan baik dan menjadi suatu alat peraga atau alat penunjang pembelajaran di Unsia. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan proyek ini bisa lancar sampai dengan akhir UAS nanti, dan mohon bimbingannya Bapak Ambros dalam pembelajaran sistem digital, terutama dalam gerbang logika ini, sehingga kami dalam mengerjakan proyek ini bisa menghasilkan suatu produk yang bisa dimanfaatkan nantinya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya teman-teman semua. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan proyek
analog jam digital ini sampai dengan selesai. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih teman-teman, siap. Baik.